Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri kelas 6 semuanya, mudah-mudahan di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Marilah santri kelas 6 semuanya kita lanjutkan belajar PAI-nya. Sekarang lanjut ke pelajaran yang ke-6 dengan tema zakat, infak, dan sedekah. Seperti biasa, sebelum Pak Amir jelaskan materinya, silakan santri semuanya siapkan buku paket PAI Erlangga yang santri semua miliki dan juga buku catatan. Jadi nanti santri semua harus sebaiknya itu membuat catatan di setiap pelajaran. Jadi bukan hanya menyimak video, tapi dilengkapi dengan membuat catatan. Itu tentunya akan memudahkan santri semuanya di dalam belajar ketika mau mengulang materinya, itu lebih mudah seperti itu. Ya, Pak Amir mulai ya. Pengertian zakat. Yang pertama harus santri semuanya pahami, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Jadi kita harus tahu rukun Islam dan juga rukun iman. Kalau rukun iman ada 6, kalau rukun Islam ada 5. Rukun Islam 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Zakat itu yang ketiga. Rukun iman ada 6, santri semuanya tentunya sudah tahu. Kemudian pengertian zakat secara bahasa. Secara bahasa maksudnya kata zakat artinya itu apa? Artinya adalah bertambah atau suci atau bersih. Jadi kalau di soal ujian, zakat secara bahasa ataupun arti kata zakat adalah, itu pilihannya pasti pendek-pendek, bertambah, bersih atau suci. Nanti kalian tinggal pilih yang termasuk yang betul, bertambah atau bersih atau suci. Kemudian pengertian zakat secara istilah. Kalau secara istilah maksudnya adalah secara pengertian yang lebih panjang. Secara istilah zakat artinya adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah ditetapkan. Ya, nanti santri semuanya tinggal dibaca ini di slide-nya yang Pak Amir sediakan. Santri lihat semuanya, video, stop, terus catat yang penting-penting seperti itu ya. Itu memudahkan dalam belajar. Kemudian orang yang memberikan zakat itu disebut dengan muzakki. Orang yang menerima zakat disebut mustahik. Mustahik. Kita semuanya biasanya adalah muzakki karena setiap tahun itu memberikan zakat, yaitu zakat fitrah. Kemudian hukum mengeluarkan zakat adalah wajib, atau pakai istilah lain yaitu fardu ain. Wajib atau fardu ain, tentunya bagi yang telah memenuhi syarat, karena nanti ada syarat-syarat tertentu. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak wajib. Kesimpulan dari pengertian zakat itu yang harus santri semuanya pahami. Pertama adalah harta tertentu. Jadi tidak semua harta yang disakatkan itu harta tertentu. Seperti itu. Kalau di Indonesia misalnya zakat fitrah itu makanan pokok. Makanan pokok di Indonesia seperti beras, gandum, sagu, jagung. Kalau di Arab sana makanan pokoknya kurma, seperti itu. Jadi sesuai dengan makanan pokok per wilayah masing-masing ya. Itu kalau contoh untuk zakat fitrah.
Kemudian yang kedua adalah golongan tertentu. Jadi yang diberikan zakat itu golongan tertentu, tidak kepada semua orang. Jadi ada 8 golongan itu nanti ketika kita sampai pada itu nanti Pak Amir jelaskan. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau 8 mustahik zakat. Kemudian juga ada syarat tertentu, nanti ada syarat-syaratnya biar sah, biar zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Contohnya kalau di zakat mal itu ada nisab, ada haul dan lain-lain. Itu nanti Pak Amir jelaskan. Yang penting diingat-ingat bahwa di dalam zakat itu hartanya tertentu, golongan yang menerimanya tertentu, syaratnya juga tertentu. Kemudian manfaat zakat, apa sih manfaatnya kita berzakat? Pertama, mensucikan harta. Kita semuanya punya harta. Kalau kita zakatkan, harta kita menjadi suci, menjadi bersih. Karena di setiap harta yang kita miliki itu ada haknya orang lain, sehingga harus dikeluarkan, dizakatkan biar harta kita semakin bersih. Besok di akhirat ketika dihisab, harta kita sudah bersih, sudah aman karena sudah memberikan zakat untuk orang-orang yang berhak menerima. Kemudian membantu saudara seiman yang kurang mampu. Jadi di dalam kita hidup itu ada yang kaya, ada yang miskin, seperti itu ya. Itu karena masalah-masalah sosial ya. Biasanya ada yang karena sekolah mahal, orang tidak bersekolah sehingga bekerjanya seadanya, nggak ada yang mau menerima bekerja orang yang tidak sekolah, sehingga orang tersebut menjadi miskin karena tidak diterima di perusahaan manapun. Itu yang menyebabkan kemiskinan kan banyak sekali. Nah, kalau adanya zakat, kita berarti membantu saudara kita yang seiman yang kurang mampu tersebut, sehingga nanti mereka bisa bahagia seperti sebagaimana kita bahagia. Kita tidak boleh egois, kita harus saling membantu, salah satunya dengan zakat. Bayangkan kalau misalnya di Indonesia semua orang Islam ya, orang Islam itu mengeluarkan zakat, itu masalah kemiskinan itu bisa diatasi, karena yang zakat itu banyak sekali kan. Orang yang kaya daripada yang miskin kan banyak yang kaya. Kaya dalam artian yang sudah pantas untuk mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir adalah wujud kepedulian kepada sesama sehingga dapat menciptakan kedamaian. Ya, kalau kita saling membantu itu akan damai kehidupannya. Orang miskin tidak benci kepada orang kaya, karena orang kaya misalnya kerjaannya itu pamer-pamer harta, tak pernah membantu. Lama-lama kan orang miskin benci itu bisa bahaya sekali, nanti bisa mencuri, bisa mencelakai dan seterusnya. Makanya kalau saling membantu kan jadi damai. Oh ya, dia walaupun kaya misalnya begitu, tapi suka membantu, kan orang kayanya jadi tidak dibenci sama orang yang tidak kaya misalnya. Itu beberapa manfaat zakat. Santri semuanya dapat baca sendiri, yang penting tahu maksudnya. Kemudian zakat ada dua, ini pembagian zakat ya. Zakat ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Kita bahas terlebih dahulu mengenai zakat mal. Amir buka slide selanjutnya. Zakat mal, zakat harta. Mal artinya harta ya. Jadi kalau kita punya harta itu harus dizakatkan. Kalau zakat fitrah itu zakat diri sendiri. Jadi kita berzakat untuk diri kita, badan kita ya. Badan kita yang diberi oleh Allah kehidupan.
kesehatan dan seterusnya, itu namanya zakat fitrah, zakat untuk diri sendiri. Kalau zakat mal itu zakat untuk harta yang kita miliki, maka disebut mal. Mal artinya harta, zakat harta. Pengertiannya apa zakat mal? Kalau tadi secara bahasa ya, zakat mal artinya zakat harta, seperti itu. Secara istilah atau pengertian yang lebih panjang, zakat mal adalah membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian harta tersebut untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Itu definisinya hampir-hampir sama ya dengan yang Pak Amir jelaskan sebelumnya. Intinya adalah mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Ya, itu yang dikeluarkan adalah harta. Sehingga harta kita kalau sudah dizakatkan itu nanti akan bersih. Dalilnya apa? Yaitu surat At-Taubah ayat 103. Kalau ada tulisan QS At-Taubah _9, QS artinya Quran surat, At-Taubah ya At-Taubah nama suratnya. Kalau _9 itu bukan ayatnya, _9 maksudnya adalah surat At-Taubah urutan ke-9 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 114 surat. Itu urutan ke-9. Kalau titik 2 103 itu baru ayatnya, ayat ke-103. Bunyinya santri semuanya bisa dilihat di bukunya santri semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khud min amwalihim, khud ambilah min amwalihim dari harta-harta mereka, sodakotan sebagai zakat, sebagai sodakoh, tutohiruhum agar membersihkan mereka, watuzakihim dan mensucikan mereka, watuzakihim dan mensucikan mereka, wasolla alaihim dan doakanlah mereka. Itu kurang lebih ya potongan ayat surat At-Taubah ayat 103. Yang penting santri semuanya tahu, khud min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka, sodakatan sebagai sodako, sebagai zakat. Itu seperti itu ya santri semua. Itu dalilnya dari zakat, yaitu surat At-Taubah ayat 103. Kemudian sekarang yang perlu santri semuanya ketahui, jenis-jenis harta dalam zakat mal, jenis-jenis harta yang dikeluarkan dalam zakat mal. Ini kan kita bicara zakat harta, jenis-jenisnya apa saja, itu kurang lebih ada 5. Yang pertama adalah zakat harta kekayaan. Kalau santri semuanya besok sudah besar jadi orang kaya, itu punya harta kekayaan. Contohnya apa? Emas, perak, intan, uang simpanan atau uang tabungan itu harus dizakatkan begitu. Di samping nanti juga mengeluarkan zakat fitrah, zakat yang berupa makanan pokok, nanti mengeluarkan zakat fitrah. Tapi ini zakat harta juga harus ada sendiri gitu ya. Makanya zakat dibagi 2, zakat mal dan zakat fitrah. Itu yang pertama, zakat harta kekayaan. Yang kedua zakat perniagaan. Misalnya santri semuanya besok sudah besar, itu jadi apa? Jadi pedagang yang kaya raya begitu ya. Entah jual jasa ataupun jual barang produksi, itu juga nanti ada zakatnya. Misalnya jadi pedagang apa? Pedagang kain yang kaya raya, itu nanti ada zakatnya. Ataupun pedagang apa? Potong rambut. Nah, itu kan jasa potong rambut, punya 1000 toko misalnya, 1000 apa? Barbershop ya. Barbershop ya, barber ya. Itu nanti kan ada zakatnya juga.
Kemudian zakat binatang ternak, kalau yang santri semuanya misalnya besar besok jadi peternak sapi, kerbau, kambing, onta bahkan misalnya, itu juga ada zakatnya. Kemudian zakat pertanian atau tanaman, kalau santri semuanya ada yang suka bertani kemudian punya kebun yang luas, kebun jagung, jeruk, gandum dan seterusnya, itu juga ada zakat yang harus dikeluarkan. Yang kelima adalah zakat barang temuan. Nah, misalnya Pak Amir lagi jalan-jalan ke tepi pantai, kemudian menggali-gali pasir begitu, baru 10 meter ya, baru 1 meter misalnya, belum terlalu dalam, ternyata menemukan sebuah kotak yang warnanya sudah berkarat ya, yang sudah berkarat. Setelah dibuka ternyata kotak tersebut berisi emas. Wah, ini kan namanya rikas atau barang temuan, harta karun gitu ya. Itu juga nanti ada zakatnya. Itu yang pertama di dalam zakat mal yang harus santri semuanya ketahui, yaitu macam-macam jenis harta di dalam zakat mal yang harus disakatkan. Yang kedua yang santri semuanya harus ketahui yaitu nisab. Nisab itu ukuran minimal harta sehingga menjadi wajib disakatkan. Misalnya emas, punya emas berapa sih banyaknya yang sehingga wajib harus disakatkan. Kalau emas berapa gram, misalnya 85 gram, santri semuanya punya emas segitu harus disakatkan. Misalnya punya sapi 200 ekor, itu juga ya, nanti dibahas ya nisabnya masing-masing harta berapa. Haul, ini syarat yang ketiga, haul, harta tersebut telah dimiliki selama 1 tahun. Jadi tidak tiba-tiba atau mendadak baru punya emas, misalnya beli emas 100 gram ya, tidak serta-merta itu kemudian dizakatkan, tidak. Jadi kalau sudah punya emas 100 gram dan emas ini sudah dimiliki selama 1 tahun, barulah di tahun itu wajib untuk mengeluarkan zakat malnya. Itu namanya haul, harta telah dimiliki selama 1 tahun. Kemudian dan tidak boleh begini kalau haul ya, kalian misalnya sudah pinter punya emas 100 gram sudah dimiliki hampir 1 tahun, 1 tahun kurang sehari kalian jual, itu ya nggak boleh begitu. Besok di akhirat nanti dipukuli sama malaikat, kalian dimasukkan ke dalam karung, nanti dipukuli sama malaikat. Kalau ditanya kenapa saya dipukuli, saya nggak mukuli kok, saya mukul karung ya gitu. Itu contoh kalau suka tipu-tipu di dalam beragama, itu nggak boleh ya. Haul selama 1 tahun ya, kalau kurang sehari jangan tiba-tiba dijual terus kemudian beli lagi, nggak boleh begitu. Kemudian kadar zakat itu jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Kalau emas sudah mencapai nisab, sudah haul, nah zakatnya berapa? 2,5% dari harta tersebut. Itu yang harus santri semuanya ketahui. Kemudian yang tentang penjelasan nisab, haul, kadar zakat, kemudian contoh-contoh soal ketika di ujian, biasanya itu keluar soal-soal perhitungan zakat. Itu Pak Amir jelaskan minggu depan. Yang penting santri semuanya paham sampai sini dulu ya, sampai pengertian zakat paham, kemudian zakat mal paham. Nah besok kita lanjutkan kembali. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas segala perhatiannya. Seperti biasanya kalau ada pertanyaan silakan bertanya di jabrinya Pak, ke WhatsApp-nya Pak Amir boleh, ataupun komen di Google Classroom. Oke, Pak Amir akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.